Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas Sistem Operasi gelombang yang pertama, di mana pada pagi hari ini kita bertemu untuk pertemuan yang ke-16. Nah, tidak terasa dalam satu semester ini kita hampir selesai untuk tatap muka pertemuan perkuliahan sistem operasi, dan materi yang saya berikan untuk pagi ini merupakan materi yang terakhir ya untuk sistem operasi dengan tema virtualization and system cloud. Nah, harapannya dari semua materi yang diberikan kepada Anda, semuanya dapat diterima dengan baik dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan daripada semua mahasiswa yang masuk dalam mata kuliah sistem operasi. Baiklah, untuk pertemuan kita itu tinggal satu kali ini ya. Kemudian minggu depan itu kita masih ada pertemuan ke 17 dan 18, tetapi di sini untuk pertemuan ke-17 itu masuk minggu tenang ya, sehingga libur, tidak ada perkuliahan untuk mempersiapkan Anda mengikuti ujian akhir. Nah, untuk ujian akhir semester sendiri, kemarin pada pertemuan yang sudah saya adakan dengan para wakil dari kelompok yang sudah dibentuk pada sistem operasi ini, itu saya minta untuk mengumpulkan tugas akhir berupa presentasi. Nah, untuk tema presentasi disesuaikan dengan tema dari tugas kelompok sebelumnya. Nah, jadi masing-masing kelompok tinggal melanjutkan. Kemarin sudah membuat makalah tentang sistem operasi dengan tema yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, untuk yang ujian akhir semester ini saya minta untuk membuat presentasi kelompok juga. Nah, kemudian temanya melanjutkan dari tema sebelumnya. Nah, adapun untuk batas waktu pengumpulan tugas, ini saya informasikan sebentar. Ini adalah tugas untuk kelas pagi sistem operasi gelombang yang pertama. Untuk yang sebelumnya ini sudah memasukkan tugas makalah ya, sudah dikumpulkan ada 14 makalah yang saya terima, dan kemarin juga sudah dinilai di sini, dan ada beberapa revisi yang perlu ditambahkan pada masing-masing makalah tersebut, dan saya juga sudah memberikan sedikit pertanyaan kepada perwakilan kelompok, dalam hal ini ketua kelompok, tentang teknis pembagian tugas pada anggota kelompok. Nah, saya kira itu juga hal yang sama untuk tugas selanjutnya, yaitu tugas membuat presentasi di sini. Di sini saya lihat baru ada satu kelas ya, baru ada satu kelas yang menyerahkan. Baiklah, untuk tugas sendiri ini kalau kita lihat, untuk tugas sendiri itu dikumpulkannya ini ada sedikit revisi ya. Jadi karena kita sudah masuk pertemuan yang ke-16 untuk pagi hari ini, maka rencana untuk pengumpulan tugasnya ya itu dikumpulkan pada tanggal 8 Oktober itu paling lambat ya, sehingga nanti kita masih ada waktu untuk melakukan diskusi tentang tugas akhir yang sudah Anda kumpulkan dari masing-masing kelompok. Mohon diperhatikan ini tenggat waktunya ada perubahan, jadi terakhir itu tanggal 8 Oktober 2020. Baiklah, kira-kira itu informasi awal yang bisa saya sampaikan untuk semua
mahasiswa yang mengikuti perkuliahan sistem operasi kelas pagi gelombang yang pertama. Jadi nanti untuk ujian akhir semester Anda mengumpulkan presentasi per kelompok. Nah, rencananya nanti terakhir dikumpulkan tanggal 8 Oktober untuk tema mengikuti dari tema sebelumnya. Dan untuk teknis apa saja isi dari presentasi sudah saya informasikan kepada masing-masing perwakilan kelompok. Dalam hal ini adalah ketua kelompok dan satu perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Baiklah, kira-kira itu ya informasi awal. Kita kembali lagi pada tema untuk pagi hari ini. Jadi untuk pagi hari ini saya mengangkat tema tentang virtualization dan sistem cloud. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar tentang tema ini sebelumnya. Nah, kita akan melihat dulu apakah virtualization itu. Virtualization adalah salah satu teknologi yang dapat membagi satu server menjadi beberapa OS atau operating system yang dapat berjalan secara bersama-sama. Ya, nah ini adalah virtualization. Nah, kemudian di sini ada istilah pengertian virtualization di dalam cloud karena kita akan membahas virtual dan sistem cloud ya. Nah, saat ini teknologi telah berkembang. Dan untuk sekarang bisa berlaku untuk beberapa lapisan dalam data center. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa memahami jenis virtualisasi yang tersedia itu menjadi sangat penting. Karena dalam satu data center yang dinamis itu ada sekitar 7 lapisan virtualisasi atau virtualization tadi. Kita lihat dulu ya, virtualization kembali lagi, sebuah teknologi yang dapat membagi satu server menjadi beberapa OS yang dapat berjalan secara bersama-sama. Nah, ternyata dalam satu data center yang dinamis itu bisa terjadi ada 7 lapisan virtualisasi. Nah, apakah untuk 7 lapisan virtualisasi itu? Yang pertama yaitu server virtualization atau servi. Biasanya untuk jenis lapisan yang pertama ini difokuskan pada partisi fisik dari sebuah sistem operasi ke dalam mesin virtual. Kemudian yang kedua ada storage virtualization atau yang dikenal dengan store-v. Dipergunakan untuk menggabungkan storage fisik dari beberapa device untuk menjadikannya sebagai sebuah penyimpanan tunggal. Berikutnya ada network virtualization atau NetV. Untuk lapisan yang ketiga ini memungkinkan pengendalian bandwidth yang tersedia dengan memisahkan ke dalam saluran independen yang dapat ditugaskan untuk sumber daya tertentu. Yang keempat, ada manajemen virtualization atau manage V. Biasanya pada lapisan yang keempat ini difokuskan pada teknologi yang mengelola seluruh data center, baik fisik maupun virtual, dan biasanya dipergunakan untuk menyajikan satu infrastruktur kesatuan tunggal dalam penyediaan layanan. Yang kelima ada desktop virtualization atau yang dikenal dengan istilah DESV. Biasanya pada lapisan yang kelima ini memungkinkan untuk mengendalikan mesin virtual untuk sistem desktop. Yang keenam ada presentation virtualization atau yang dikenal dengan present-v.
di mana pada lapisan ini hanya menyediakan layer presentasi dari sebuah lokasi pusat untuk user. Dan yang terakhir, ada application virtualization atau yang dikenal dengan AppV. Pada lapisan yang ketujuh ini atau yang terakhir, menggunakan prinsip yang sama seperti server berbasis software, tapi bukan yang menyediakan mesin untuk menjalankan sistem operasi keseluruhan. AppV sendiri merupakan aplikasi produktivitas dari sebuah sistem operasi. Nah, ini adalah 7 lapisan virtualisasi yang biasanya dikenal di dalam sistem cloud. Nah, untuk virtualisasi sendiri bisa diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk. Antara lain ada network virtualization, di mana contohnya ada VLAN, virtual IP atau unclustering, multilink. Yang kedua ada memory virtualization, di mana pooling memori dari node di multilink. Yang ketiga ada grid computing, banyak komputer, diartikan sama dengan satu. Yang keempat ada application virtualization, contohnya ada Desemwine. Yang kelima ada storage virtualization, contohnya ada RAID dan LVM. Kemudian yang keenam ada platform virtualization atau yang dikenal contohnya yaitu virtual komputer. Nah, untuk jenis virtualisasi sendiri itu dibagi ada 3. Yang pertama, para virtualisasi, di mana pada jenis para virtualisasi ini perangkat keras tidak disimulasikan, tetapi perangkat lunak tamu berjalan dalam domainnya sendiri, seolah-olah dalam sistem yang berbeda. Yang kedua, virtualisasi sebagian, di mana tidak semua aspek lingkungan disimulasikan, tidak semua perangkat lunak dapat berjalan langsung. Beberapa perlu disesuaikan untuk dapat berjalan dalam lingkungan virtual. Yang ketiga, virtualisasi penuh, di mana hampir menyerupai mesin asli dan mampu menjalankan perangkat lunak tanpa perlu diubah sama sekali. Nah, ini adalah jenis-jenis dari virtualisasi. Berikutnya ada teknik virtualisasi. Virtualisasi dan komputasi awan atau yang kita kenal dengan sistem cloud memungkinkan perangkat user untuk mengakses komputer canggih dan aplikasi perangkat lunak yang diselenggarakan oleh kelompok remote dari server. Tetapi masalah keamanan yang berkaitan dengan privasi data dan akan membatasi kepercayaan publik dan memperlambat adopsi teknologi baru. Jadi yang menjadi kendala itu adalah masalah keamanan. Ya, karena ini memungkinkan komputer user itu dapat diakses melalui remote seperti itu. Nah, kemudian virtualisasi memungkinkan penyatuan kekuatan komputasi dan penyimpanan beberapa komputer yang kemudian dapat digunakan bersama oleh beberapa pengguna. Pengelola virtualisasi biasa disebut sebagai hypervisor adalah sejenis perangkat lunak yang menciptakan mesin virtual, di mana mesin tersebut beroperasi secara terpisah dari satu sama lain pada komponen umum. Dengan kata lain, hypervisor memungkinkan sistem operasi yang berbeda untuk dijalankan secara terpisah dari satu sama lain, meskipun masing-masing sistem menggunakan daya komputasi
dan kemampuan penyimpanan pada komputer yang sama. Nah, ini adalah teknik virtualisasi. Berikutnya, prinsip keamanan dari virtualisasi. Di sini ada 3 hal yang menjadi prinsip keamanan dari virtualisasi. Yang pertama yaitu confidentiality atau yang dikenal dengan kerahasiaan. Pencegahan dari pengungkapan yang tidak sah secara disengaja atau tidak terhadap sebuah konten yang kehilangan kerahasiaan. Kerahasiaannya itu adalah sebagai berikut. Protokol keamanan jaringan atau yang dikenal dengan istilah Network Security Protocols. Yang kedua, layanan autentikasi jaringan atau yang dikenal dengan Network Authentication Service. Yang ketiga, layanan enkripsi data atau yang dikenal dengan istilah Data Encryption Service. Yang kedua, integritas atau integrity, di mana ini merupakan jaminan bahwa pesan terkirim yang diterima dan tidak diubah. Kehilangan integritas dapat terjadi melalui serangan yang disengaja untuk mengubah informasi berikut. Yang pertama, layanan firewall atau yang dikenal dengan firewall service. Yang kedua, manajemen keamanan komunikasi atau yang dikenal dengan Communication Security Management. Yang ketiga, layanan deteksi intrusi atau yang dikenal dengan Intrusion Detection Service. Kemudian yang ketiga, yaitu ketersediaan atau availability, di mana prinsip keamanan dengan konsep ini biasanya mengacu pada unsur-unsur yang menciptakan keandalan dan kestabilitasan dalam jaringan dan sistem. Hal ini menjamin konektivitas yang mudah diakses ketika dibutuhkan, memungkinkan user berwenang untuk mengakses jaringan atau sistem. Nah, ini adalah 3 prinsip keamanan dalam virtualisasi. Ada confidentiality, ada integrity, dan ada availability. Nah, untuk kewenangan user dalam melakukan akses jaringan itu meliputi kesalahan toleransi untuk ketersediaan data, backup, dan sistem disk. Yang kedua, penerimaan login dan kinerja operasi proses. Yang ketiga, reliabilitas keamanan proses dan mekanisme keamanan jaringan. Nah, ini masuk dalam kategori availability ya, untuk 3 hal yang baru saja saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah teknik penyerangan. Salah satu ancaman utama untuk virtualisasi dan komputasi awan atau sistem cloud adalah perangkat lunak berbahaya yang memungkinkan virus komputer atau malware lain yang membahayakan sistem satu pelanggan untuk menyebar ke hypervisor dan akhirnya ke sistem pelanggan yang lain. Singkatnya, bahwa salah satu komputasi awan pelanggan bisa saja mendownload virus atau mencuri data user dan kemudian menyebarkan virus dengan sistem dari semua user lainnya. Serangan tersebut tentunya dapat merusak kepercayaan konsumen di dalam komputasi. Nah, ini adalah salah satu teknik penyerangan yang biasanya terjadi pada sistem virtualisasi dan sistem cloud. Nah, bagaimana kita mencegah dari teknik penyerangan semacam itu? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Yang pertama, penguatan sistem OPOC loss. Yang kedua, pembatasan akses fisik terhadap host. Ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan komunikasi terenkripsi. Yang keempat, menonaktifkan background task.
Yang kelima, updating dan penambalan. Dan yang terakhir, mengaktifkan perimeter pertahanan di mesin virtual. Nah, berikutnya keuntungan dari menggunakan sebuah sistem virtualization. Di sini ada beberapa yang bisa kita dapatkan, di antaranya pengurangan biaya investasi hardware. Investasi hardware dapat ditekan lebih rendah karena virtualisasi hanya mendayagunakan kapasitas yang sudah ada. Tak perlu ada penambahan perangkat komputer, server, dan periferal secara fisik. Kalaupun ada penambahan kapasitas harddisk dan memori, itu lebih ditujukan untuk mendukung stabilitas kerja komputer induk, yang jika dihitung secara finansial masih jauh lebih hemat dibandingkan melakukan investasi hardware baru. Ini ya keuntungannya. Kemudian yang kedua, kemudahan backup dan recovery. Server yang dijalankan di dalam sebuah mesin virtual itu dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika satu saat server tersebut mengalami crash, kita tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Cukup dengan mengambil salinan image yang sudah disimpan, merestore data hasil backup terakhir, dan server berjalan seperti sedia kala kembali. Hemat waktu, tenaga, dan tentu saja sumber daya. Nah, berikutnya kemudahan deployment. Server virtual itu dapat dikloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasi, mengurangi beban kerja pada staf IT, dan tentunya mempercepat proses implementasi suatu sistem. Ini yang keuntungan ketiga, kemudahan deployment ya. Kemudian yang keempat, mengurangi panas. Berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panasnya ruang server atau data center. Ini tentu saja akan berimbas pada pengurangan biaya pendinginan atau AC dan pada akhirnya mengurangi biaya penggunaan listrik. Nah, berikutnya mengurangi biaya space. Semakin sedikit jumlah server, berarti semakin sedikit pula ruang untuk menyimpan perangkat. Jika server ditempatkan pada suatu co-location server atau data center, ini akan berimbas pada pengurangan biaya sewa. Berikutnya, kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Jumlah server yang lebih sedikit juga berarti lebih sedikit juga jumlah server yang harus ditangani. Berikutnya ada standarisasi hardware. Virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware, sehingga proses pengenalan dan pemindahan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem atau komputer fisik. Berikutnya, kemudahan replacement. Proses penggantian dan upgrade spesifikasi server tentunya lebih mudah dilakukan. Jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi, kita bisa dengan mudah melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual mesin ke server lain yang tentunya lebih powerful. Nah, ini adalah keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan jika menggunakan virtualization. Nah, ternyata di balik keuntungan tadi juga ada kerugian ketika menggunakan virtualisasi. Apa saja?
Yang pertama, satu pusat masalah, di mana pada virtualisasi itu bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya, jika server induk bermasalah, semua sistem virtual mesin di dalamnya tidak bisa digunakan. Hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik atau dengan menerapkan prinsip failover atau clustering. Ini untuk yang kerugian pertama. Nah, berikutnya yang kedua, spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Nah, berikutnya satu pusat serangan. Penempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Ini yang paling dikhawatirkan ya. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan mampu menyusup ke dalam server-server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Nah, ini adalah beberapa kerugian dalam penggunaan virtualisasi. Berikutnya ada konsep virtualisasi. Intinya, jalan dengan berkembangnya teknologi, perubahan berlanjut, dan komputer semakin ramping, bukan lagi merupakan barang mewah yang hanya dimiliki oleh perusahaan atau orang tertentu saja. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin derasnya arus globalisasi, persaingan bisnis berbasis IT juga semakin tinggi. Melihat kenyataan ini, Microsoft menghadirkan teknologi server yang mendukung virtualization. Fitur canggih ini ada di dalam Windows Server 2008 64-bit yang kini sudah mulai banyak diimplementasikan. Konsep virtualisasi yang langsung terintegrasi dengan rule server, yaitu Windows Server Virtualization atau lebih dikenal dengan Hyper-V. Hyper-V akan menjadi sebuah rule dalam sistem operasi Windows Server 2008 R2 dengan mengoptimalkan virtualisasi sistem operasi server. Seperti diketahui, Hyper-V mendukung virtualisasi server baik untuk versi 64-bit. Nah, tadi adalah hal-hal yang kita pahami tentang virtualisasi. Berikutnya kita beralih pada cloud system atau yang dikenal dengan istilah sistem komputasi awan. Apakah cloud system itu? Cloud system adalah sistem komputasi operasi yang disederhanakan untuk berjalan hanya pada web browser, di mana akses tersedia ke berbagai aplikasi yang berbasis web dan memungkinkan user untuk melakukan banyak tugas sederhana tanpa booting sistem operasi pada skala penuh. Cloud computing adalah sistem komputerisasi berbasis jaringan atau internet, di mana suatu sumber daya, software, informasi, dan aplikasi disediakan untuk digunakan oleh komputer lain yang membutuhkan. Nah, mengapa konsep ini bernama komputasi awan atau cloud computing? Ini dikarenakan internet sendiri bisa dianggap sebagai sebuah awan besar. Biasanya dalam skema network itu kan kita menggambarkannya seperti awan gitu ya. Nah, kemudian internet sendiri dilambangkan sebagai awan yang berisi sekumpulan besar komputer yang saling terhubung. Sehingga cloud computing bisa diartikan sebagai komputerisasi berbasis sekumpulan komputer yang saling terhubung. Karena kesederhanaannya, maka cloud dapat melakukan boot hanya dalam beberapa detik. Sistem operasi ini dirancang untuk netbook, perangkat internet seluler, dan PC yang terutama digunakan untuk menjelajah internet. Dari cloud user dapat dengan cepat melakukan booting ke sistem operasi utama
karena cloud melanjutkan booting OS. Menggabungkan browser dengan sistem operasi memungkinkan penggunaan komputasi awan, di mana aplikasi dan data hidup dan berjalan di internet, bukan di hard drive. Cloud dapat diinstal dan digunakan bersama dengan sistem operasi lain, atau bertindak sebagai sistem operasi yang berdiri sendiri. Saat digunakan sebagai sistem operasi mandiri, persyaratan perangkat keras biasanya relatif lebih rendah. Pada tahun 2009, cloud hanya tersedia secara resmi dalam netbook layar sentuh Gigabyte M912. Di sini terdapat 3 konsep di dalam cloud computing. Apa saja? Yang pertama, infrastructure as service atau yang dikenal dengan IaaS. Penggunaan penyewaan jaringan untuk akses internet, layanan Disaster Recovery Center. Yang kedua, platform as a service atau PaaS. Penggunaan atau penyewaan operating system dan infrastruktur pendukung seperti Forcecom, layanan vendor server. Dan yang ketiga, software as a service atau SaaS. Berada satu tingkat di atas PaaS dan IaaS yang ditawarkan, di mana software atau suatu aplikasi bisnis tertentu. Ini adalah 3 konsep yang ada di dalam cloud computing. Nah, berikutnya ada karakteristik cloud computing yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, on-demand service merupakan sebuah layanan yang dimanfaatkan oleh user melalui mekanisme swalayan dan selalu tersedia pada saat dibutuhkan. Yang kedua, ada broad network access. Merupakan sebuah karakteristik cloud computing yang dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, asalkan kita terhubung ke jaringan layanan. Yang ketiga, ada resource pooling. Merupakan sebuah karakteristik di mana harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Yang keempat, rapid elasticity, di mana harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir ada measured service, harus disediakan secara terukur karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Nah, untuk sistem operasi cloud computing, merupakan sebuah operating system yang mengatur segala proses yang ada di dalam komputer. Operating system juga sering disebut sebagai perantara sebuah mesin komputer dengan seorang user. Pada cloud computing, OS tersebut bernama hypervisor. Tanpa ada hypervisor, maka sebuah cloud computing tidak akan bisa berjalan dengan baik. Hypervisor sendiri adalah sebuah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa OS untuk berjalan bersamaan pada sebuah host. Tugas dari hypervisor mengatur setiap OS tersebut sesuai dengan gilirannya agar tidak mengganggu satu dengan yang lain. Nah, berikutnya ada database cloud computing. Merupakan sebuah database yang dapat diakses oleh klien dari cloud service yang didistribusikan ke user melalui internet oleh cloud provider. Di bawah ini contoh dari database cloud computing, ada Xeron, ya, merupakan layanan database cloud dengan basis MySQL. Ada Microsoft SQL Azure Database, di mana merupakan relational database management system yang dibangun pada teknologi SQL. Server ini layanan database yang sangat available, scalable, multi-talent yang dikembangkan oleh Microsoft. Berikutnya ada SimpleDB.
merupakan salah satu database NoSQL yang berjalan di atas cloud. SimpleDB ini salah satu database cloud yang dimiliki Amazon Web Service. Berikut beberapa fitur, ada conditional, put, and delete. Program harus dapat melakukan 3 hal yang masuk dalam kategori SimpleDB ini, yaitu mengambil nilai saat ini dari counter SimpleDB, tambahkan 1 untuk menilai, dan menyimpan nilai baru di tempat yang sama dengan nilai. Yang terakhir ada CloudSwan, merupakan database cloud yang berjalan di atas cloud namun saat ini masih dalam versi beta. Nah, apakah manfaat dari cloud computing? Yang pertama, semua data tersimpan di server secara terpusat. Kemudian yang kedua, investigasi jangka panjang. Yang ketiga, skalabilitas, di mana cloud computing bisa kita tambahkan untuk kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan. Yang keempat, ada aksesibilitas, di mana kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada, asal terkoneksi dengan internet. Yang kelima, keamanan, yaitu data bisa terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud computing. Apa saja kelebihan dari cloud computing? Pertama, menghemat biaya investigasi awal untuk pembelian sumber daya. Yang kedua, bisa menghemat waktu, sehingga perusahaan bisa langsung fokus ke profit dan berkembang dengan cepat. Yang ketiga, membuat operasional dan manajemen lebih mudah, karena sistem pribadi atau perusahaan yang tersambung dalam satu cloud itu dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. Nah, di balik kelebihan ternyata juga ada kekurangan dari cloud computing, di mana biasanya komputer itu menjadi lambat atau tidak bisa dipakai sama sekali jika internet bermasalah atau sedang kelebihan beban. Perusahaan yang menyewa layanan dari cloud computing tidak memiliki akses langsung ke sumber daya. Jadi semua tergantung dari kondisi vendor atau penyedia layanan cloud computing. Nah, kira-kira itu materi tentang virtualization maupun sistem cloud yang saya berikan pada pagi hari ini untuk kelas sistem operasi. Semoga bisa menambah wawasan Anda dari materi perkuliahan ini, dan untuk hari ini juga tidak ada kuis, cukup ketikkan hadir pada kolom komentar YouTube channel. Mohon maaf jika dalam penyajian tadi ada hal yang kurang berkenan. Jika ada yang tidak paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WA group atau japri langsung kepada saya. Akhirnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.